Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan yang memampukan kita ada dan berjumpa dalam program Night Call GPIB ini. Saya, Pendeta Yola Lewol, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Tarempa, Kepulauan Riau, akan bersama-sama dengan sahabat GPIB sekalian merenungkan kekayaan firman Tuhan yang menjadi refleksi syukur kita atas pertolongan Tuhan yang sudah memampukan kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari lebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kepada kami Engkau kembali memperhadapkan pada firman-Mu yang berisi kebenaran itu. Kami hendak membaca dan merenungkannya melalui Alkitab. Namun kami sadar ya Bapa bahwa kami ini lemah dan terbatas. Bahkan kerap kali salah menerjemahkan maksud hati-Mu itu. Sebab itu kami memohon tenangkanlah hati dan pikiran kami ini, diamkanlah kebisingannya, supaya hanya suara-Mu yang kami dengar dan menuntun kami kepada pengertian yang benar. Lalu di dalam pengertian yang benar ya Bapa, kami pun tertolong untuk bisa berlaku benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon, bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini akan kita renungkan melalui Injil Lukas pasal 6 ayat 49 yang mengatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sejak berada di era digital, kita tidak hanya menjadi pengguna dari teknologi yang semakin hari semakin berinovasi itu,
tetapi juga kita hidup dalam sebuah budaya yang disebut budaya digital. Bahkan salah satu artikel teologi menyebutkan bahwa kita hidup seperti amfibi yang tidak hanya hidup secara offline, tetapi juga secara online. Aktivitasnya pun tidak sekedar aktivitas fisik, tetapi bertambah pada aktivitas klik. Oleh sebab itu, dengan hidup di budaya digital ini, kita menerima dan memperoleh informasi yang tak terhitung dan bahkan tak terbendung. Kalau kita menilik apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini, tentu yang kita lakukan bukanlah sekedar memenuhi tugas panggilan kita, tetapi juga dalam kita beraktivitas dan berutinitas, ada informasi yang kita terima, yang kita percakapkan, yang kita saksikan, baik secara nyata maupun secara virtual. Dengan banyaknya informasi yang tak terhitung dan yang tak terbendung itu, tentu saja sangat mempengaruhi konsep ruang dan waktu, bahkan persepsi kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap dunia. Tak terkecuali informasi yang tak terhitung dan tak terbendung itu juga mempengaruhi proses pengembangan iman dan spiritualitas kita kepada Tuhan. Lalu, kepada kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan yang besar. Tanggukah kita berhadapan dengan informasi yang tak terbendung dan tak terhitung itu? Sebab yang tak terbendung dan yang tak terhitung itu kerap kali membingungkan kita. Kualitas kebenarannya masih dipertanyakan, bahkan diragukan. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di malam hari ini sejatinya mengantarkan kita pada satu kesadaran bahwa ternyata tangguh itu bukanlah hasil atau produk dari kita yang menguasai informasi atau kita yang cakap dalam mengelola informasi. Sebab informasi yang kita terima melalui ruang digital itu mudah sekali direkayasa, mudah sekali dimanipulasi, mudah diedit, bahkan membuka peluang yang sangat besar bagi sebuah kebohongan atau pemalsuan informasi. Tangguh yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah proses dari ketaatan kita pada Tuhan yang dikerjakan dalam 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Artinya, ada relasi secara pribadi yang kita bina secara benar bersama Tuhan. Yang kedua adalah mendengar, yaitu sikap yang bukan hanya memenuhi isi kepala kita dengan pengetahuan tentang Tuhan, yang entah itu kita terima secara offline ataupun online, secara aktual ataupun virtual, melainkan kesediaan hati kita untuk mengupayakan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan, yaitu bertindak seturut firman Tuhan yang sudah didengar, menjadikannya sebagai dasar dari segala sesuatu termasuk informasi. Informasi tak terhitung karena mudah dan beragam. Informasi tak terbendung karena amat sangat cepat. Kesemuanya itu sejatinya adalah penguji bagi ketaatan kita pada Tuhan. Yang saya pribadi meyakini adalah bagian dari cara Tuhan mengasah ketaatan kita kepadanya. Sejauh mana, sampai kapan kita mau taat. Sebab
nyatanya ketaatan kepada Tuhan itu bukanlah pilihan bagi tiap kita orang percaya, melainkan dasar kehidupan beriman setiap orang percaya pada Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini menolong kita untuk semakin tangguh dari hari ke hari dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Menutup perenungan kita bersama ini dan mengakhiri perjumpaan kita di program ini, maka mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang berkuasa atas tubuh terlebih hidup kami, terima kasih atas kasih-Mu yang menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak hanya menghayati firman-Mu ini, tetapi juga dengan berani memperagakannya dalam perilaku hidup beriman kami hari lepas hari, bersama dengan sesama di ruang aktual maupun virtual. Bagi kami yang akan mengistirahatkan tubuh kami di malam hari ini, kepadamu kami memohon ya Tuhan, berilah kami tidur yang nyenyak, agar tenaga terhimpun kembali, hati kami dipenuhi ketenangan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut panggilan dan pengutusan kami di hari esok dan dihadirkan di tengah-tengah dunia yang berisi rahmat dan berkat-Mu itu. Bagi kami yang masih harus beraktivitas di malam hari ini oleh karena masih mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu yang menuntun kami agar kami tak tersesat, melainkan mempergunakan kesempatan berkarya di malam hari ini untuk kemuliaan nama-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Inilah kami ya Tuhan, yang masih terus belajar berserah kepada-Mu. Kami memohon agar Engkau menuntun kami kepada kehidupan yang semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat dan semangat mengistirahatkan tubuh. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.